Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Mohon maaf teman-teman, kali ini saya baru saja sempat membuat video edukasi seputar asam lambung hipertensi psikosomatis disorder karena kemarin saya itu ada hal yang lebih penting sehingga saya tidak sempat membuat konten seputaran asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Baik, teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tema yang mana tema itu pastinya mencangkup atau mempengaruhi apa yang kalian rasakan. Mengalihkan pikiran dari sensasi bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Bagaimana sih biar teralihkan pikiran kita dari sensasi-sensasi yang kita rasakan? Bagaimana sih kita bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi? Bagaimana sih agar kita bisa cuek terhadap sensasi? Dan apa saja pengalaman saya dan bagaimana cara saya mengalihkan sensasi yang menghampiri? Maka bagi teman-teman semua, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Baik teman-teman semua, jadi langkah awal yang perlu kalian lakukan yaitu kalian konsisten dulu menghadapi ya atau melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Yang perlu kalian lakukan itu melakukan jalan-jalan dulu, konsisten setiap pagi, setelah itu berjemur. Itu langkah awal yang perlu kalian lakukan. Terus yang kedua, kalian harus melakukan berjemur 30 menit. Nah, setelah berjemur, diusahakan kalian jangan pulang. Walaupun sensasi bermunculan, walaupun rasa ingin pulang, dikarenakan takut, kalian paksakan jangan pulang. Main ke rumah temen kek, main ke rumah tetangga kek, atau melakukan aktivitas yang menurut kalian itu senang. Itu pengalaman saya seperti itu. Kalau kalian hanya mengurung diri di dalam rumah, apalagi mengurung diri di dalam kamar, menuruti rasa malas, kepenginnya rebahan, melamun, udah gulana, kepenginnya ya santai-santai, sebenarnya nggak santai-santai karena kalian itu terganggu oleh mental, ya maka itu akan susah kalian bersikap masa bodoh teman-teman. Tentunya susah bersikap masa bodoh, susah cuek dan bersikap bodoh amat terhadap sensasi itu susah. Makanya ayolah kalian yang pertama itu lakukan itu dulu. Agar apa? Agar mental kalian itu sedikit demi sedikit akan meningkat. Sedikit demi sedikit mental kalian akan bangkit. Sedikit demi sedikit pikiran kalian akan keluar dari pikiran-pikiran negatif. Terus kalian sekarang jangan pernah memikirkan sensasi yang kalian alami. Kalian beranggapan bahwa sensasi yang kalian rasakan itu termasuk penyakit berat atau penyakit kronis. Itu tidak ada hubungannya teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Jadi kenapa sensasi itu serasa atau seakan-akan kayak memiliki penyakit berat? Itu disebabkan karena asam lambung, GERD, anxiety yang memunculkan psikosomatik. Jadi sensasi-sensasi fisik itu adalah psikosomatik teman-teman. Dan itu pasti penderita anxiety pasti mengalami psikosomatik. Sensasi-sensasi itu bisa dikatakan 1001 sensasi.
Dan itu ya wajar teman-teman. Udah nggak apa-apa. Bersikap masa bodoh aja. Kalian konsisten saja. Kalian fokus melakukan jalan-jalan pagi. Setelah itu berjemur. Dan jangan mengurung diri. Udah, itu lakukan saja. Nanti lama-kelamaan sensasi itu akan pergi teman-teman. Ya memang awal itu ya rintangannya banyak. Seperti harus melawan rasa malas. Melawan rasa takut. Melawan rasa-rasa yang nggak enak seperti sensasi-sensasi itu. Tapi kalau kalian mau memaksakan, nanti sensasi itu pun akan menyerah dengan sendirinya teman-teman. Nanti sensasi itu akan hilang dengan sendirinya kok. Dan semua pasti akan berlalu teman-teman. Santai aja. Saya memberikan sugesti kepada kalian agar kalian itu nggak merasa-rasakan sensasi. Agar kalian itu tidak mengait-ngaitkan sensasi, agar kalian itu tidak selalu merasakan gundah gulana. Buktinya saya sembuh, banyak teman-teman dari kita yang sembuh ya sudah banyak. Kalian yang sudah pengalaman sampai bertahun-tahun, dari awal kena sampai sekarang, apakah ketika kalian periksa lalu dokter itu mendiagnosa kalian memiliki penyakit berat? Faktanya tidak kan teman-teman? Tidak. Jadi, kalian harus sadar lah. Sensasi itu ada karena kalian itu pikirannya over teman-teman. Karena kalian itu lagi dipermainkan oleh anxiety. Kalian itu hanya gangguan psikis, gangguan mental. Maka agar kalian memiliki mental yang kuat, ayolah bangkit mendobrak mental yang lemah itu, mental yang ngacak-ngacak itu. Dengan cara apa mas? Yaitu dengan cara jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Manfaatnya itu nanti akan mengembalikan hormon serotonin, akan mengembalikan hormon endorfin. Karena penderita anxiety disorder, hormon kesetresannya atau dikatakan hormon kortisolnya itu tinggi. Diakibatkan dari asam itu sendiri, teman-teman. Maka ayolah bangkit. Kalian, kalau ingin sembuh, yaitu kuncinya bangkit. Kalau seandainya kalian nggak mau bangkit, tentunya lama, teman-teman. Tentunya lama. Maka ayolah, saya juga kepengin kalian itu ya cepat sembuh. Saya kepengin kalian itu cepat membaik. Saya kepengin kalian itu hidup seperti sedia kala lagi. Seperti layaknya orang normal lagi. Seperti dulu yang ceria, humoris, apa-apa nggak ditakutin. Saya kepengin itu teman-teman. Makanya ayolah bangkit kalian, jangan merasa-rasakan itu, sensasi. Dan itu tidak berbahaya. Dan anxiety itu tidak melukai kalian sehingga kalian memiliki penyakit berat, itu tidak. Kalian jangan selalu mengait-ngaitkan, jangan menuruti pikiran-pikiran yang negatif itu. Itu semua permainan anxiety. Semua itu aman teman-teman. Percaya deh sama saya. Kalian fokus jalan-jalan itu. Terus setelah itu, tentunya kalian harus menjaga 3P-nya. Pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga. Itu akan cepat membaik. Semakin kalian menjaga 3P itu, semakin kontinu, semakin konsisten menjaga 3P itu, juga akan mempercepat kesembuhan teman-teman. Nah, ketika kalian sudah konsisten, ada sensasi, kalian jangan ke-trigger. Kalian harus bisa mengalihkan. Kalau saya dulu, cara mengalihkannya, itu pura-pura ketawa, teman-teman. Terus dalam benak hati saya mengucapkan, Allah paling numpang lewat saja. Allah sensasi ini nyatanya tidak berbahaya. Allah sudah bolak-balik ke rumah sakit, sudah bolak-balik diperiksa, nyatanya ya cuma gangguan asam lambung saja. Udah gitu aja teman-teman. Bersikap masa bodoh itu pengalaman saya.
maka kalian ayolah bangkit. Saya juga pernah ngalamin yang kalian alami. Bisa katakan dari ujung kaki sampai kepala. Apapun sensasi yang kalian tanyakan, saya pernah merasakan semua, teman-teman. Saya merasakan semua. Mulai dari kepala berat, kepala keliengan, sempoyongan, leher menegang, mata buram, hidung tersumbat, terus kayak ada lendir, mulut ini pahit, mual, terus dada sakit bagian kiri kanan, mudah capek, mudah ngos-ngosan, mudah lelah, nafas berat, ulu hati sakit, ulu hati mengganjal, tenggorokan mengganjal, tenggorokan sakit, kedutan, jantung berdebar-debar, perut sakit, bagian kiri kanan seluruh perut sakit, semutan, tremor, keliengan, piar-piaran, keringat dingin, kayak ngambang, bahkan semua dari ujung kaki sampai kepala saya pernah ngalamin, teman-teman. Dan itu semua, teman-teman, pengalaman saya bolak-balik periksa, bolak-balik ke rumah sakit, dan ujung-ujungnya asam lambung. Sampai situ asam lambung. Sampai ke-7 kali sehingga saya itu disuruh sama dokter, disuruh EKG dan ronsen. Ujung-ujungnya ya normal, teman-teman. Yang awalnya saya berpikir, aduh jangan-jangan nih penyakit berat nih paru-paru. Aduh jangan-jangan ginjal. Aduh jangan-jangan jantung. Aduh jangan-jangan stroke. Dan sebagainya dipikir itu. Aduh jangan-jangan vertigo. Sampai seperti itu. Dan ujung-ujungnya teman-teman, saya dirujuk ke psikiater. Ternyata hanya di gangguan mental. Kena anxiety disorder. Sensasi yang muncul di psikosomatik yang diakibatkan dari anxiety, teman-teman. Semua itu tidak berbahaya. Semua itu tidak berbahaya. Kalau kalian nggak percaya, kalian periksa, kalian EKG, di ronsen, pasti jantung yang sering kali berdebar, kalian EKG yang sering sekali merasakan nafas berat, paru-paru pun normal, yang sering merasakan kedutan, keringat dingin piar-piaran, sempoyongan, kepala berat, kepala sakit. Nyatanya itu dari anxiety saja, itu cuma sensasi. Dan itu tidak didiagnosa vertigo. Enggak, teman-teman. Makanya ayolah bangkit. Ya. Terus kalian harus mendobrak semangat, mendobrak semangat bangkit, mendobrak mental yang lemah itu. Mental yang ngecek-ngecek itu. Sekarang kalian harus melawan apa yang kalian takuti. Semakin kalian belajar step by step melawan apa yang kalian takuti, tentunya semakin kalian kuat mentalnya. Ketika kalian sudah kuat mentalnya, kalian pasti bisa mengalihkan sensasi yang kalian rasakan. Dan sekarang, apa yang kita takuti, itu semua itu tidak menjadi fakta, teman-teman. Dan kita pakai logikanya saja. Kita berpikir secara rasional. Secara rasional kita lihat faktanya. Dan itu pun, teman-teman, kalian takut akan penyakit kronis, kalian takut akan penyakit berat, kalian sudah bolak-balik ke rumah sakit, dan ujung-ujungnya hanya gangguan mental dan pola pikir, kan? Itu, teman-teman. Berarti faktanya kita normal hanya di gangguan pola pikir dan mental saja. Juga serasa kayak mau pingsan. Apakah pernah pingsan? Itu kan cuma serasa kayak pingsan. Serasa kayak mau pingsan, teman-teman. Maka udah jangan sampai
mau dipermainkan oleh anxiety. Saya pun pernah ngalamin itu, teman-teman. Dulu mungkin dari teman-teman yang merasakan. Saya dengar ambulan dulu takut, dengar burung di malam hari takut, dengar orang sakit takut, dengar orang meninggal takut, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut pingsan, dan ujung-ujungnya takut teman-teman. Saya dulu merasakan itu. Belum lagi ketakutan yang lain, seperti takut di keramaian, takut di kesepian, takut di sore hari, takut di malam hari, mau tidur takut, mau mandi pun takut, di di luar rumah takut, bepergian takut. Saya pernah ngalamin itu, teman-teman. Makanya ayolah kalian bangkit. Dan saya pun dulu cara melawan itu, ya saya catat, terus kemudian saya lawan. Saya lawan apa yang saya takuti. Dan walaupun waktu itu, teman-teman, nafas tersedak, nafas berat, keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, sampai ya kayak mau pingsan, liengan itu, jantung berdebar-debar. Belum kalau lagi sholat Jumat itu. Dan nyatanya, teman-teman, pengalaman saya itu nggak pingsan. Dan semua itu ternyata permainan dari anxiety. Semua itu permainan anxiety, teman-teman. Apa nggak menjengkelkan itu? Menjengkelkan, teman. Makanya yolah bangkit. Mulai sekarang kalian harus bersikap masa bodoh. Kalian jangan sampai ke-trigger terhadap sensasi yang hanya numpang lewat itu. Terus kalian jangan sampai ke-trigger akan ucapan-ucapan orang lain, atau jangan sampai ke-trigger ketika ada orang lain yang menceritakan tentang penyakit, tentang orang meninggal, itu jangan sampai ke-trigger, dan itu dijauhi dulu. Juga kalian harus hindari searching, teman-teman. Hindari searching ya. Kalian jangan sering searching kepo terhadap penyakit. Nanti kalau kalian tidak hindari itu, kalian akan susah mengalihkan sensasi. Kalian akan susah mengubah mindset. Kalian akan susah berpikir positif. Maka kalian hindari searching itu. Kalian harus bangkit. Kalian harus bersikap masa bodoh. Terus kalian jangan memperdulikan ucapan-ucapan orang lain, dan jangan kalian menceritakan kepada orang-orang normal yang tidak tahu edukasi seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Atau jangan kalian menceritakan kepada orang normal apa yang kalian rasakan. Nanti akan mengganggu pola pikir kalian, juga akan mengganggu mental kalian, dan ujung-ujungnya kalian akan dikatakan lebay, lemah, mengada-ngada. Maka sudah, kalian harus bangkit dengan sendiri, bangkit dengan prinsip sendiri, rubah mindset itu. Jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan rasakan sensasi lagi. Ketika ada sensasi, kalian berusaha untuk mengalihkan. Terserah kalian mau mengalihkan seperti apa. Kalau saya dulu ya pura-pura ketawa, sama ya melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ketika lagi panik attack, jantung berdebar, nafas berat, saya langsung ambil air bening hangat. Saya ambil air bening hangat, teman-teman. Nah, itu sangat membantu menetralisir kecemasan, sangat membantu menetralisir kekhawatiran, was-was itu. Terus ya pastinya kalian harus mengingat sesuatu yang menyenangkan saja, yang sekiranya pikiran-pikiran itu tidak ada hubungannya dalam kehidupan kalian, yang sekiranya pikiran-pikiran yang berat, kalian hindari itu dulu. Karena kalian itu pikirannya lagi susah fokus. Pikiran kalian itu lagi nggak mudah dikontrol.
Pikiran kalian itu liar. Pikiran kalian itu loncat-loncat, ngomong sendiri, kadang berisik. Itu. Tapi ya jangan didiamkan, kalian harus dilatih agar memiliki pikiran yang positif. Dengan cara apa? Berdamai dengan alam. Sering melihat hijau-hijauan untuk menetralisir saraf yang menegang. Agar kalian gak selalu merasakan cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Itu kalian harus bangkit sering melihat hijau-hijauan. Itu pengalaman saya. Itu yang pertama, itu harus dijaga pola pikir, soal pola pikir. Tapi ya jangan lupa soal makannya itu. Kalian harus menjaga makan yang teratur pastinya. Dan juga jangan terlalu memikirkan menu. Soal menu itu tidak sangat penting teman-teman. Ya penting tapi nggak penting banget. Yang paling penting itu etika makan. Ketika mau makan kalian itu hindari pikiran-pikiran yang ngaco itu. Hindari was-was, hindari takut, hindari khawatir, hindari cemas, dan hindari emosi. Itu wajib kalau mau makan. Kalau kalian mau makan sudah cemas dulu, sudah khawatir dulu, pikirannya selalu berpikir, aduh jangan-jangan makan ini nanti sensasinya muncul. Aduh jangan-jangan makan ini nanti asam lambungnya naik. Itu secara otomatis memancing sensasi. Ketika sensasi muncul, akhirnya cemas. Ketika cemas, reflekslah asam lambung itu naik, mengganjal di kerongkongan. Itu. Makanya kalau mau makan mantap aja, yang penting etika. Hindari ketika mau makan, was-was itu. Ketika makan, kalau saat makan, hindari tegang. Hindari menonton video yang menegangkan. Terus, kalian harus menjaga konsisten minum air bening hangat. Minimal dalam satu hari, itu 8 gelas. Biar apa? Sensasi yang mulai dari perut sampai ke kerongkongan, itu akan mereda. Akan hilang. Itu. Maka kalian, kalau masih ada sensasi di dalam perut, mulai dari perut sampai ke kerongkongan, perbanyaklah minum air bening hangat. Minimal itu 8 gelas. Kalau bangun tidur, ya langsung minum air bening hangat. Itu. Terus yang ketiga, kalian harus menjaga pola hidupnya. Mulai saat ini kalian harus hindari begadang. Minimal dalam satu malam itu tidur 8 jam. Jangan sampai kurang. Ketika kalian kurang tidur di malam hari, pastinya keliengan itu awet. Terus pengalaman saya, di saat saya susah tidur, 2 minggu nggak bisa tidur malam, itu pikirannya semakin malam itu semakin ngaco. Pikiran-pikiran ngaco, takut penyakit kronis, takut itu muncul teman-teman. Maka diusahakan kalian itu jangan begadang. Saya pun waktu itu, di saat saya susah tidur, saya konsisten jalan-jalan sore, istiqomah konsisten dalam 1 minggu. Akhirnya yang awalnya 2 minggu nggak bisa tidur, itu sudah bisa tidur teman-teman, dengan tidur yang teratur. Mulai jam 10 sudah bisa tidur. Itu dengan cara apa? Dengan cara siang hindari tidur siang, ya. Kalau siang itu menghindari tidur siang, hindari rebahan, hindari mengurung diri. Terus kalau sore saya jalan-jalan sore itu sangat membantu sehingga saya sudah bisa tidur malam. Mudah tidur malamnya. Itu. Nah, terus itu juga akan membantu keliengan. Biar keliengannya itu hilang. Saya dulu juga waktu susah tidur, keliengannya itu awet. Nah, kenapa dari teman-teman itu keliengannya awet? Bisa jadi karena otot-otot yang ada di kepala atau saraf itu menegang, cemas yang berlebihan, pikiran ya over itu. Juga ada bagian-bagian yang tidak lancar darahnya. Ya seperti di kepala atau organ tubuh seperti sering sakit itu juga mempengaruhi lah kekeliengan. Mungkin peredaran darah yang ada di kepala itu enggak
lancar, itu juga mempengaruhi. Atau bisa jadi karena kurang tidur malam, itu maka keliangannya awet. Orang normal saja teman-teman, kalau tidak tidur malam, di saat siang hari bekerja pasti lesu, lelah, letih, juga kepala berat, mata berat. Apalagi kalian yang lagi kena psikis, kena gangguan mental sama pola pikir, pastinya ya awet lah gitu. Makanya ayolah bangkit, lakukan metode-metode yang saya sampaikan. Juga kalian harus menjaga 3P-nya itu. Dan saya mendoakan semoga kalian cepat pulih, cepat membaik, diberi kesehatan, diberi kesembuhan, diberi kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.